Gambar apapun sebisa mungkin, sekeren mungkin, dapat 200.000. Karena keren, ini kita tambah lagi karena ada surrealisnya, tingkat keberaniannya. Kita tambah lagi jadi 500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 500.000. Assalamualaikum Mamang, berjumpa lagi dengan Onarman di sini. Apa kabar Mamang semua? Sehat selalu? Puasa. Nah, kali ini biasa, lagi santai-santai di sela-sela berkarya. Ini aku lagi pengen ini, Mang. Kita tetap akan nge-review karya yang dulu pernah aku challenge. Nah, karya itu macam-macam, banyak banget emang ya. Banyak banget, ini kemarin baru berapa karya yang sudah kita review, itu sekitar 2 karya, Mang. Nah, kita lanjut lagi. Ini akan ada beberapa karya lagi yang akan kita review dan kita lihat-lihat, Mang. Jadi setiap karya itu tetap aku simpan ya, Mang ya. Kali ini ada karya yang menurutku unik juga nih, Mang. Ini karya ini unik, ini dulu angkatanku di ISI Jogja. Ini dia juga seorang barista dan seorang videografer juga, dan barista juga, seorang grafis juga, seni grafis. Seni grafis itu bukan desain grafis ya, jadi seni grafis itu pecahan dari seni murni. Jadi seni murni itu ada seni grafis, ada seni lukis, dan ada seni patung. Nah, seni grafis itu kayak cetak tinggi. Jadi kalau nggak salah cetak tinggi ya, cetaknya itu dari kayu dulu, kayak MDF atau kayu itu atau triplek itu dicukil dulu, terus nanti dikasih tinta, terus diinjak-injak di atas kertas atau dipakai mesin itu supaya bisa tercetak di atas kertas itu. Jadi kayak nggak salah itu namanya cetak tinggi, print lah, grafis printing. Jadi bukan print yang ini ya, percetakan ya. Biasanya sering di jalan-jalan itu yang ditempel-tempel terus visualnya sama gitu. Oke, Mang, kali ini akan ada ini, Mang, karya. Kita cek karyanya, Mang ya. Kita langsung aja. Oke. Gambar apapun sebisa mungkin, sekeren mungkin, dapat 200.000. Penuhin gambar ini bisa nggak? Bisa. Siap. 200.000 awalnya, Mang ya. Oke. Gambar boleh pakai spidol, ada kuas. Ya, mau di bawah atau di atas? Di atas aja. Panas coy. Pindah aja, Bang. Pindah di mana nih? Pindah situ. Boleh. Oh, lihat goresan pakai kuas. Sudah biasa sketsa pakai tinta nih, Mang. Jadi kalau kelihatan dari Mas ini, kalau dia gambar tuh, kalau dia megang kuas terus ada kelingkingnya di bawah, kelihatan itu udah biasa ngelukis, guys. Kita lihat ekspresinya, sudah lama nggak megang kuas gimana. Nah, ini awalnya tuh aku sangka tadi awalnya cuma on the spot ya, cuma still life, menggambar benda mati, menggambar sepatu di depannya, Mang. Tapi sering perjalanan aja, lihat aja ini nanti jadi gambar apa ini, Mang. Wih, ternyata udah mulai kayak ada akar-akarnya, Mang ya. Ada giginya juga loh. Awal tadi aku sangka cuma guys, sepatu realis aja. Ini sepatu yang bukan sepatu biasa, ada giginya, jadi udah ada unsur surrealisnya, guys. Itu mulai kelihatan itu ya, surrealisnya ya. Wih, mulai unik jadinya kan, Bang. Jadi sepatu ada giginya. Lihat guys, itu guys, cipratan artistik banget, guys. Wah, diciprat-cipratin. Ini artinya apa nih, Bro? Spontan aja. Oh, spontan uhuy. Jadi ada gigi. Iya. Jadi ini bentuk karyanya surrealis. Jadi Mas Ardi sudah mendapatkan 200.000. 1, 2. Oke. Karena keren, ini kita tambah lagi karena ada surrealisnya, tingkat keberaniannya. Kita tambah lagi jadi 500.000. 1, 2, 3, 4, 500.000. Terima kasih. Jadi terus berkarya buat aku ya. Siap. Hai, guys. Oke, mantap emang ya. Tadi goresannya di awal tadi aku sangka itu cuma on the spot aja, still life. Jadi gambar, kalau still life itu kan gambar benda mati di depan gitu ya. Biasanya ada. Kalau untuk dulu waktu ujian masuk ISI Jogja itu seni lukis itu kita menggambar. Setiap orang tuh mengelilingi gambar yang mana di tengah itu di atas meja sudah ada kain, di atas kain itu ada botol, ada buahnya. Jadi kita suruh gambar itu. Nah, itu namanya still life. Nah, ini tadi dia langsung still life pakai on the spot.
sepatu di tempat gitu, gambar pakai tinta di atas kertas, dan itu kita pakai waktu juga, challenge cuma beberapa menit. Tadi awal mulanya aku kira tadi realis saja, gambar sepatu biasa gitu kan, tapi ternyata sepatunya ini surrealis Mang. Kalau surrealis itu lebih ke ini Mang ya, surrealis itu lebih ke apa? Lebih ke alam mimpi gitu loh. Jadi sesuatu hal yang realis dibikin ke surreal gitu. Jadi sesuatu yang aneh ya, misalnya kayak sepatu tadi kan, sepatu kan biasa, kalau sepatu realis ya. Tapi kalau sudah masuk surrealis, sepatunya misalnya ada tangannya, sepatu misalnya ada badannya, terus di dalam sepatu itu jadi ular. Nah, jadi tapi ada sepatu ada ular. Nah, kayak tadi kan ini sepatu ada giginya, ada matanya gitu kan. Nah, itu udah termasuk surrealis. Jadi realis itu, setelah realis itu biasanya ke surrealis sih. Jadi alam seperti ke alam mimpi gitu dipadukan ke alam nyata gitu. Jadi sesuatu yang tidak nyata dilukis gitu, jadilah surrealis gitu Mang. Seperti kalau kayak senimannya itu seperti Salvador Dali ya. Oki Remonta itu masuk pop surrealis juga. Nah, jadi surrealis itu sesuatu yang kayak ya dia objek-objek visualnya itu objek-objek biasa, misalnya biasa kita lihat, misalnya mobil atau motor atau manusia. Ada juga kalau nggak salah siapa, Nanang ya gitu. Jadi ikan misalnya, di dalam ikan itu ada kayak mesin-mesin. Nah, itu juga masuk surrealis ya. Masuk surrealis. Mata misalnya, dari mata ini ternyata matanya ini keluar apa? Matanya keluar rumah itu misalnya surrealis. Jadi surrealis itu perkembangan dari realisme. Oke Mang. Nah, setiap karya tadi itu tadi ada Bro Ardi, Mas Ardi tadi karyanya tetap aku simpan ya. Coba kita lihat karya langsung Mang. Tuh, ini karyanya tadi Mang ya. Ini aku beli tadi 500.000 Mang ya. Ini dia pakai tinta Mang. Jadi pakai tinta Cina gitu, pakai tinta Cina. Pakai tinta Cina. Nah, ini keren Mang. Ini sepatu ada tali-talinya, terus dia tadi pakai teknik kayak watercolor gitu ya. Jadi tekniknya tadi dry on wet on dry. Jadi dry-nya itu di kertasnya itu, wet-nya tadi tintanya tadi tuh wet kan, terus ditambah air lagi. Dan mungkin tadi ada wet on wet-nya juga, dry on wet juga, wet on dry juga. Jadi teknik watercolor itu transparan gitu ya, ada transparannya. Jadi kalau ada tambah kesan transparan itu dia lebih ini Bang, kesannya itu lebih, karya itu lebih muncul gitu, lebih timbul gitu. Ngomong nggak boleh keluar dulu, nggak boleh keluar dulu ya. Nah, lebih muncul gitu Bang, tuh lihat Bang ya. Padahal tadi awalnya realis aja dia gambar, tapi seiring perjalanan karena mungkin tadi mendadak kita kasih waktu juga, akhirnya gambar yang realis itu jadi surrealis Bang. Sesuai dengan imajinasi mungkin yang sering dia pikirkan Bang ya. Jadilah seperti ini Bang. Ada matanya, ada apa? Ada giginya gitu Bang. Ini Bro Ardi ini juga seorang barista juga, dan seorang videografer juga, dan multi talent lah ya. Seorang seniman, bisa ngelukis juga, dan bisa grafis juga, dan bisa patung juga pastinya Mang. Ini kali ini Mang sangat apa ya, kita review gambar seperti ini itu ya menunjukkan ke Mamang aja bahwa setiap karya orang tuh beda-beda emang ya. Ada juga yang seiring perjalanan waktu karya dia keren Mang, skillnya keren, cuma dia tidak melanjutkan untuk berkarya yang mana dulu tuh dia suka, karena memang seiring perjalanan waktu setiap orang tuh memiliki kebutuhan dan tanggung jawab kehidupan masing-masing. Nah, itulah biasanya yang membuat orang itu awalnya pengen menjadi seorang seniman, pengen menjadi seorang ilustrator, atau pengen menjadi seorang animator, atau pokoknya ke arah seni, yang mana seni itu kan sesuatu yang kebanyakan orang pikir itu sesuatu yang tidak pasti dan bagaimana untuk kehidupan kedepannya. Padahal sebenarnya seni itu sangat-sangat ini Mang, sangat apa ya, sangat luas, sangat rezekinya itu sangat luas di sana itu Mang. Jadi memang selain berekspresi semau-maunya, berekspresi semau-mau kita mendapatkan kepuasan juga dengan berekspresi gambar ataupun patung ataupun ilustrasi ataupun animasi ataupun apa itu ternyata ada orang yang suka dan akan mengoleksi karya kita. Nah, seiring perjalanan waktu memang itu tinggal orangnya tinggal mau milih mau kemana. Nah, kalau menurut pengalaman yang aku jalani ya, setelah berbagai macam profesi sudah aku jalani, tapi tetap melukis ya. Sepanjang perjalanan itu aku tetap melukis, aku tetap menggambar. Akhirnya aku pilih, kayaknya memang aku suka ngelukis, tapi untuk kesana itu benar-benar yakin di bidang itu, di bidang yang seni yang kita pilih itu, benar-benar itu Mang. Kita memang harus ada yang namanya pengetahuan ya, ilmu lah. Nah, bisa memang karena kita fokusnya di seni, bisa masuk ke institusi seni, ke kampus seni, bisa juga ke komunitas seni, bisa juga ke kursus ataupun ke
sanggar. Nah, itu mungkin di sana nanti ada senior-senior yang lebih berpengalaman untuk sharing tentang itu. Karena seni itu luas dan pasti selalu ada orang yang akan mengoleksi karya kita, Mang. Kalau soal materi, soal uang, itu kan memang nomor 2 di seni. Yang pertama itu kan ekspresi, memang pasti. Tapi memang setiap orang itu pasti akan membutuhkan yang namanya uang untuk membeli peralatan dan bahan-bahan kesenian agar dia terus bisa berkarya selanjutnya, memang ya. Nah, yang paling utama itu kan kepuasan. Nah, kepuasan itulah yang paling utama. Nah, untuk bagaimana kepuasan itu berjalan lurus nanti dengan ada penghasilan juga di sana, yaitu memang ada yang namanya ini, memang ada namanya ilmu lah ya. Kita kayak investasi dari leher ke atas. Jadi kita harus mempelajari tentang kesenian itu sendiri, bagaimana cara memasarkan karya, bagaimana cara untuk hidup di kesenian ini, memang gitu memang ya. Di YouTube juga banyak Mamang bisa pelajari, atau Mamang masih muda pengen kuliah, bisa kuliah juga, atau bisa sharing-sharing dengan senior. Dan yang namanya orang yang terus berkarya pasti akan perjalanan karya itu pasti tidak akan mandek, karena setiap karya itu pasti akan menemukan jodohnya. Itu terus diulang-ulang di Onarmen. Oke, Mang, terus berkarya. Ini karya dari Bro Ardi, semoga semakin sukses menjadi barista dan juga seorang seniman di Yogyakarta, karena beliau juga si Jogja. Oke, memang itu dulu, sampai jumpa di review selanjutnya. Terus berkarya. Assalamualaikum.